semangat tanpa ragu-ragu. Kami Taruna GPIB Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Sosok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat bertemu kembali di ibadah Minggu pelayanan Taruna. Selamat beribadah. Adik-adik terkasih, mari kita satu di dalam doa pembukaan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu Tuhan. Terima kasih karena di pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di sini untuk ibadah Minggu pelayanan Taruna Tuhan secara YouTube Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau juga berkati kakak pelayan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Gita Bakti 1, bait 1, pujilah Sang Pencipta. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Hari ini tanggal 8 Mei 2021. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang urapi kami, supaya kami mengerti firman-Mu Tuhan. Tuhan yang siapkan hati kami Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik Tuhan. Tuhan yang mau layakan kami, Tuhan yang mau memperlengkapi kami Tuhan, sehingga lewat firman yang kami dengar, kami menjadi
menjadi lebih baik lagi Tuhan, menjadi lebih serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, salam adik-adik. Apa kabar semuanya? Mengucap syukur kita berjumpa kembali pada hari ini, pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 dalam ibadah Persekutuan Teruna GPB Immanuel Cimahi. Apa kabar semuanya adik-adik? Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan bersukacita untuk kita bisa beribadah bersama pada hari ini. Mari adik-adik kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca dari Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Ya, mari kita siapkan Alkitab kita dari Kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6. Baik, jika sudah mendapatkan semuanya, membacakan dari ayat pertama ya, dan seterusnya. Kita ada di rumah, silakan dibuka, dibaca, dan mengikuti bersama ya. Oke, Pak Ulangan 30 pasal 30 ayat 1 sampai 6. Perikopnya berjudul Pulih setelah Tobat. Ayat pertama. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ayat 4. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, kakak ada punya cerita. Pada suatu hari ada seorang anak gembala sapi. Ya. Dia setiap hari tugasnya adalah membawa sapi-sapinya, bawa sapinya keluar untuk mencari makan. Dari rumput, lalu setelah dari pagi dia keluar, dibawa sapinya lah ke ladang untuk merumput, lalu dia setelah sore dia kembali ke rumahnya dan memasukkan sapinya ke kandangnya. Itu tugas dia, si anak gembala sapi ini. Nah, pada suatu hari si sapi ini saking semangatnya makan rumput, dia lalu main becek gitu ya. Jadi di rumputnya basah, dia main air di situ, sehingga membuat badannya kotor ya, karena banyak lumpur. Nah, si anak ini rupanya melihat itu dan berusaha untuk menarik sapinya supaya jangan makan di situ, jangan kotor. Namun tiba-tiba si anak ini tergelincir karena licin dan badannya juga ikut kotor. Lalu pulanglah mereka, si anak dan si sapi ini ke rumah orang tuanya, dan mereka terlihat sangat kotor. Lumpurnya di mana-mana karena si anaknya tadi jatuh. Dan si sapi juga badannya kotor.
si anak memasukkan si sapi ke dalam kandangnya. Lalu sapi itu sih tidak masalah dia dengan badan kotornya. Dia tenang-tenang saja. Dia bisa tidur dengan nyenyak, nggak ada masalah dia. Tapi si anak ini, dia setelah membereskan segala sesuatunya, sapinya udah aman, ya, dia lalu mandi karena dia tidak nyaman dengan keadaan badannya yang kotor. Dia pengen segera mandi lalu membersihkan badannya supaya dia bisa tidur dengan nyenyak dengan keadaan yang bersih. Nah, adik-adik, apa tadi hubungan sapi dan anak gembala tadi dengan pembacaan Alkitab ini? Ya, judul dari pembacaan kita adalah Pulih Setelah Tobat. Jadi ini adalah masa perjalanan umat Israel di mana mereka mengalami jatuh bangun ya dalam kehidupan rohani mereka. Nah, di sini mereka mengalami pemulihan, ya, mengalami pertobatan. Mereka dalam perjalanan mereka. Mereka di ayat pertama, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperadakan kepadamu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu. Ya, umat Tuhan pada saat itu sadar bahwa mereka berdosa kepada Tuhan. Mereka bersalah kepada Tuhan. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan, gitu ya, dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan janji Tuhan adalah kalau kita berbalik dari dosa-dosa kita, itu adalah maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi mereka, orang-orang umat Tuhan yang mau berbalik dengan sadar, berbalik kepada Tuhan. Ya, jangan pikir adik-adik kita masih kecil. Saya masih kecil kok, saya masih remaja, saya tidak punya dosa. Apakah adik-adik merasa seperti itu? Ya, adik jawab sendiri ya, dalam hati. Ya, kita semua adalah orang berdosa. Kita semua adalah orang yang jatuh dalam dosa. Dan kita tidak bisa berbuat apapun untuk memulihkan diri kita sendiri. Nggak ada yang bisa kita lakukan, nggak ada yang kita bisa berbuat untuk kita bisa lepas, bisa keluar dari dosa. Ya, karena kita adalah manusia yang lemah, yang selalu ditarik, selalu tertarik untuk berbuat dosa, apapun itu. Ya, kita berbohong, kita mencuri, kita fitnah orang, ya, kita membenci orang, hal-hal yang tidak Tuhan sukai, gitu ya. Nah, itu kalau kita sadar, kalau kita seperti itu, kalau kita sadar kita berlaku tidak benar, berlaku tidak adil, ya, berbaliklah kepada Tuhan. Oke, di ayat kedua kita baca, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ayat 3, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Puji Tuhan. Ya, kalau kita sadar, lalu kita mau mendengarkan suara Tuhan, lalu kita berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita dan Tuhan akan menyayangi kita. Amin. Ada berkat dalam pertobatan. Ada berkat kalau adik-adik dengan sadar, oh saya harus berubah. Saya nggak bisa seperti ini terus. Saya nggak bisa berbohong terus. Saya nggak boleh marah-marah terus. Saya nggak boleh mengkhianati terus. Saya nggak boleh membenci orang tua saya nggak boleh membenci teman-teman saya mau berubah. Kalau adik-adik sadar hal itu, ada berkat. Tuhan bakalan menyayangi kita. Amin. Siapa sih yang nggak mau disayang? Apalagi disayang sama Tuhan, benar nggak? Nah, ini janji Tuhan.
firman Tuhan tertulis di Alkitab itu benar dan amin. Yang percaya, mari lakukan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Ada perbedaan antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Kita tadi ingat cerita tadi, si sapi dan si anak. Si sapi pulang dalam keadaan kotor, dia cuek aja, dia tenang-tenang aja, nggak ada masalah. Dia bisa tidur dengan tenang, dia nyaman, nggak ada masalah gitu. Mau dia kotor, dia masuk ke dalam kandang sapi, tidur aja, nggak ada masalah. Tapi si anak kecil ini, si gembala sapi ini, dia tidak nyaman, dia gelisah, dia ya tidak nyaman ya. Dia tahu bahwa dia kotor, dia sadar bahwa dia kotor dan dia harus mandi gitu. Nah, jadi gitulah keadaan perbedaannya. Kalau kita jatuh dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa adalah keadaan di mana kita waktu kita melakukan dosa, kita biasa-biasa saja. Mungkin kita berdoa minta ampun, tapi besoknya lagi melakukan dosa lagi, melakukan dosa yang sama, bahkan mungkin dosa yang lain lagi, berbeda lagi, tambah banyak, begitu. Dan biasa saja, seperti sapi tadi, tidur dengan tenang, nyaman. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, itu kita bisa aja anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa, itu bisa jawabannya, gitu ya. Tapi perbedaannya adalah kita anak Tuhan, kita sadar, lalu kita minta ampun sama Tuhan, kita bertobat dan kita tidak melakukannya lagi. Seperti itu, gitu ya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik jatuh dalam dosa pada hari ini, kakak bilang adik-adik harus bertobat. Akui sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, percayalah Tuhan bakal mengampuni. Tidak ada yang dosa yang tidak diampuni Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan baik. Selama kita tidak mendukakan Roh Kudus, ya, Tuhan akan mengampuni. Amin. Ya. Adik-adik, ayat ke-4 dan ayat ke-5. Ya. Ayat ke-5. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau melebihi nenek moyangmu. Ayat ke-6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Setelah kita bertobat, apa yang kita lakukan? Kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus berbuat baik kepada mereka, orang-orang, gitu ya. Dan juga kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Supaya apa? Supaya kita hidup. Adik-adik, hidup dalam pertobatan adalah hidup yang dalam Tuhan, ya, di dalam kasih Tuhan. Kita mengasihi sesama kita, kita tidak membenci orang-orang lain, bahkan kita mau melayani mereka, kita bahkan mau melayani mereka. Itu adalah hidup dalam pertobatan, dalam pertobatan kepada Kristus, ya adik-adik. Jadi kita adalah menjadi duta Kristus untuk menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Dengan cara apa? Dengan cara kita mau mengasihi mereka, ya. Dengan cara kita melayani mereka. Mulai dari mana? Dari lingkungan kita dekat kita, keluarga kita, papa, mama, adik, kakak, gitu. Lalu melebar lagi ke lingkungan yang kedua, lebih besar lagi, teman-teman kita, teman-teman gereja, teman-teman sekolah, gitu ya. Lebih luas lagi orang-orang yang nggak kita kenal, orang yang
tidak kita kenal, kita baru berjumpa sekali, mungkin sekali 2 kali, dan seterusnya, makin besar. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengerti firman Tuhan, gitu ya, semakin hidup kita dipulihkan hari demi hari kita bertobat, kita menjadi lebih baik. Itu tidak stop di diri kita sendiri, tapi kita mau menyebarkan kasih Kristus kepada orang lain. Ya, kita membawa kasih damai Kristus kepada orang lain. Itu adalah buah dari pertobatan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar bersama ini menjadi rema buat adik-adik dalam kehidupan adik-adik ya, sehingga firman Tuhan ini akan jadi hidup dan terus membuat kita bertumbuh dalam Kristus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sekarang dan selamanya. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita akan bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang telah kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, yang membuka tangannya lebar untuk kami Tuhan, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia Tuhan, panjang sabar. Engkau Allah yang menerima kami dalam keadaan kami apapun, menolong kami, menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kami juga mau mengingat kembali Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau telah melepaskan segala kehormatan, segala kekayaan, sehingga Engkau menjadi manusia sama seperti kami Tuhan, dan mengorbankan diri-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat itu semua. Kami tidak mau melupakan, kami tidak mau meninggalkan itu Tuhan, meninggalkan kasih-Mu. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa. Kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami di dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka Tuhan, dalam masa remaja mereka, Tuhan yang mau menyertai dalam segala tantangan-tantangan yang dihadapi dalam sekolah mereka Tuhan, dalam pergumulan masa depan mereka, keputusan-keputusan yang harus mereka ambil, Tuhan yang mau sertai Tuhan, sehingga mereka mendapat jalan yang benar Tuhan. Kami juga berdoa dalam pergaulan adik-adik kami, Tuhan yang mau tuntun Tuhan, Tuhan yang mau jauhkan dari segala yang jahat, Tuhan yang mau lindungi mereka Tuhan. Kami juga berdoa supaya adik-adik teruna mempunyai kesehatan Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan mau berikan perlindungan. Bahkan juga untuk seluruh keluarga besar kami, buat orang tua kami, buat adik-adik dan kakak-kakak kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati negara kami Indonesia Tuhan dalam menangani pandemi COVID-19. Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Presiden dan seluruh pemerintah, pejabat pemerintah dalam menangani COVID-19 ini, sehingga penyakit ini Tuhan dapat ditangani Tuhan, dan kami dan negara ini terluput dari segala kematian Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan seluruh dunia Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan. Berkati, kami juga berdoa buat gereja kami, buat GPB Immanuel Cimahi, buat Ibu Pendeta dan keluarga Tuhan, dan seluruh majelis jemaat dan hamba-hambamu di Pelkat Tuhan, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati dalam masa pandemi ini, dalam kami melayani. Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan dalam kami menjalankan pelayanan kami. Biarlah seluruh pelayanan ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa-doa kami, rangkaian doa kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mau mendengar dan menjawab doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita satu di dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk persembahan syukur kami Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Tuhan yang memberkati kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.